Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih sekali lagi. Yang jawab salam semoga lancar usahanya. Dan lancar juga melepaskan nyawanya. Pada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan seluruh pemirsa TV One di seluruh Nusantara, hari ini kita berada di Masjid Al-Mujahidin, Jalan Kiai Haji Fudholi, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Ini kalau ngomong Jawa Barat, kampung saya ini. Meskipun orang Bekasi mah ngomong Sundana tepati bisa. Tapi tidak apa-apa, Indonesia ini ciri khasnya berbeda-beda, bineka tunggal ika. Berbeda tapi satu. Kekuatan Indonesia itu karena yang beda dipersatukan. Jadi kalau ada yang mencoba mengoyak-ngoyak kebinekaan NKRI, maka yang pertama akan teriak adalah kita umat Islam. Katakan tidak bagi mereka yang menghancurkan kebinekaan. Setuju? Hari ini kita akan bicara tentang Islam rahmatan lil alamin. Kenapa bicara tentang itu? Karena sekarang sudah mulai ada isu-isu yang tidak enak. Yang menuduh Islam ini intoleran. Bahkan ada orang yang gagal faham, bisik-bisik pada temennya, lu jangan getol-getol ibadah, lu nanti tidak toleran loh. Salah apa tidak? Salah apa tidak? Justru sebaliknya, kalau orang sudah banyak mengamalkan Islam secara kafah, maka insya Allah hidup dimanapun dia, jadi apapun dia, pada situasi apapun dia akan selalu bermanfaat untuk semuanya. Makanya ayat yang dikutip tadi itu menunjukkan bagaimana tujuan Allah mengutus seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Kalau ngomong alam, rahmat bagi semuanya. Makanya Muslim itu harus jadi rahmat untuk semua alam. Buat manusia, buat air, buat apa, buat segala macam alam. Sifat Rasul Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tuh lihat. Yang pertama, Nabi Muhammad itu azizun. Kalau ada kata bahasa gayanya, punya empati yang tinggi. Harisun. Nabi Muhammad itu menginginkan kedamaian, menginginkan keimanan untuk Anda semua, untuk semua manusia. Raufun, penuh belas kasih. Rahim, maha penyayang. Nih yang dua itu aziz haris untuk semua manusia. Makanya Rasulullah itu berat katanya dalam Al-Quran, melihat penderitaanmu. Apa maksudnya berat? Melihat orang-orang kafir diajak masuk Islam, tidak mau,
sirah Nabawi membuktikan tangisan Nabi banyak keluar air matanya. Bukan kalah oleh kafir Quraisy, bukan dihinakan oleh mereka, tapi Nabi khawatir, takut, kasihan pada mereka yang tidak mengikuti petunjuknya. Tapi Nabi pada orang-orang muslim begitu raufur rahim. Beliau sangat belas kasih, sangat lembut, baik mereka yang taat ataupun mereka yang berbuat dosa. Nabi menyayanginya, membimbingnya, mengarahkannya untuk menjadi orang yang benar. Terus apa arti rahmat untuk semua alam? Kalau orang bilang intoleran begini, saudara, yang namanya nanam padi itu pasti ada rumput. Nah, nanam padi itu jalbul masalih, nyabutin rumputnya dafrul mafasid. Kalau padi tidak disiangi rumputnya, maka berbahaya. Nanti padinya tidak tumbuh subur, nanti gagal panen, dari mana kita makan? Logika itu berlaku untuk ajaran Islam. Kalau di Islam ada larangan-larangan, itu bukan berarti Islam intoleran. Justru kasih sayang itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk perintah dan larangan. Begitu Islam dikenalkan oleh Nabi Muhammad dengan pengenalan Tuhannya. Allah mengenalkan dirinya dengan Rabbus samawati wal ard. Kalau dulu zaman sebelum Nabi Muhammad lahir, itu Tuhan itu digambarkan meliputi ruang dan waktu. Makanya kadang-kadang berkuasa di gunung itu, tidak berkuasa di laut ini. Begitu datang Nabi Muhammad ajarkan Islam. Apa di dalamnya? Allah kenalkan sebagai Rabbus samawati wal ard, mengenalkan dirinya sebagai Tuhannya seluruh alam. Oleh karenanya maka tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak berarti Islam lahir di Jazirah Arab, yang turun kepada bangsa Arab pada saat itu, yang mancung-mancung, yang tinggi-tinggi seperti guru kita nanti Habib Mahdi. Itu kemudian tidak berlaku untuk Jujun Junaidi yang orang Garut, yang kurang tinggi. Jangan bilang pendek dong ke kiai dong. Yang kurang mancung jangan bilang pesek, awas. Yang kurang tinggi, yang kurang mancung, tidak. Ajaran itu diturunkan di Jazirah Arab, tapi berlaku untuk semua karena Allah mengenalkan dirinya Rabbus samawati wal ard. Kalau dulu yang namanya puasa itu hanya untuk sebagian kelompok kecil saja, maka Islam mengajarkan puasa untuk semuanya. Mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang hitam, mau yang putih, ketika diseru puasa semuanya. Jadi apa simpulnya? Islam tidak membeda-bedakan siapa dan di mana. Itulah salah satu ciri universalitas Islam. Universalitas Islam. Kalau sekarang orang-orang ngomong di dunia internasional bahwa kita ini harus menghargai semua hak manusia, kita harus taat pada HAM. Wey, Islam duluan, Mas. Semua orang tidak dibeda-bedakan tinggi rendah derajatnya apanya, kecuali dengan ketakwaannya saja. Yang miskin jangan bersedih. Nyanyi nih, gak apa-apa ya, nyanyi dakwah ini Pak ya. Dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup tak berharta. Dong deng 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 deng. Udah. Begitu kata Bang Haji Roma Irama. Ya, jadi yang pertama, Islam itu turun melalui Muhammad untuk semua manusia. Kata siapa? Kata Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Jadi diturunkan apa? Untuk semua umat manusia. Satu tuh,
Jadi catat bagi orang-orang yang salah faham lagi. Tapi kemudian kan Islam itu ternyata memberikan satu hukuman pada orang-orang yang di luar Islam. Bukan begitu, salah. Inti ajaran Islam itu adalah keadilan. Zaman Rasulullah umat Islam dipungut zakat, orang non muslim dipungut pajak, sama. Yang punya utang ditagih, di Islam pun yang punya utang sama ditagih, semuanya sama. Begitu, tidak ada perbedaan. Karena Islam itu inti semua ajarannya adalah merujuk kepada penegakan keadilan. Coba lihat dalam Al-Quran, sampai Allah melarang karena kebencian pada satu kaum, satu golongan, satu orang, jangan sampai melakukan ketidakadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Karena benci kamu pada satu kaum, kemudian engkau berlaku tidak adil, gak boleh. Oleh karenanya itu dulu yang kedua tuh ciri universalitas Islam, tegakkan keadilan pada siapa saja. Bahkan Rasul bilang, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya. Jadi jangan salah, semuanya diperlakukan sama. Itulah universalitas Islam, tidak membeda-bedakan siapa dan di mana. Sekarang orang suka bilang membeda-bedakan. Islam itu intoleran. Islam itu segala suka memecah belah NKRI. Islam itu memecah kebinekaan, radikal, keras. Salah. Nabi Muhammad dulu membangun Darul Madinah. Di Madinah hukum Islam diterapkan. Apa yang terjadi? Semua orang terlindungi hak-haknya. Tapi Nabi tetap punya satu ketegasan sikap. Lakum dinukum, agamamu untukmu, agamaku untukku. Artinya apa? Cirinya jelas. Kalau lu coba-coba ganggu-ganggu ajaran agama gue, maka lu jual, gue beli. Tapi kalau lu tidak ganggu ajaran agama gue juga tidak akan menggangguku. Nggak percaya? Baca surat Al-An'am ayat 108. Jangan kau hina sesembahan mereka. Karena kalau mereka dihina sesembahannya, mereka akan berbalik menghina Allah dengan ketidaktahuan mereka. Artinya ajaran Islam mengajarkan mencela orang saja tidak boleh semena-mena. Tapi kalau kita diganggu, Islam memperbolehkan untuk mempertahankan dan tetap menjaga ajaran kita. Jadi jangan sampai melebar-lebar cara berpikirnya. Karena satu kasus kemudian dituduhlah Islam intoleran. Gak ada. Islam mayoritas, minoritas pasti terlindungi. Saya justru bertanya, kalau Islam minoritas, kenapa kasus-kasus di sono umat Islam malah dicaci maki, dikakaya kata orang Sunda. Tahu dikakaya? Ya sudah, ditindas dan diperlakukan zalim oleh mereka. Itulah bukti Islam rahmatan lil alamin dan Islam universal. Mudah-mudahan ini bisa difahami meskipun singkat oleh kita semua. Dan nanti kita lanjutkan bagaimana Islam sejak kelahirannya menjadikan gerakan untuk memupus kejahilian yang terjadi pada saat itu. Kita lihat nanti pada segmen ketiga. Tetap di Damai Indonesiaku bersama dengan TV One. Baik, Bu, tarik nafas dong, bareng, yuk, keluarin. Enak gak? Rahmat Allah. Udaranya milik siapa? Nafasnya milik siapa? Hidungnya milik siapa? Paru-parunya milik siapa? Awas bernafasnya tidak bersyukur pada Allah. Ini rahmat dari, makanya Muslim tuh harus jadi rahmat lil alamin. Akhirnya justru turunnya Islam itu membabat sesuatu yang menakutkan. Anda tahu dulu zaman jahiliyah, bagaimana anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Tradisi mereka saat itu, orang Arab saat itu jahiliyah, itu kalau punya anak perempuan itu dianggap hina, dianggap menghilangkan wibawa, karena nanti tidak akan kuat mereka. Kalau anak perempuan lahir tidak kuat, tidak bisa berperang, karena bagi mereka kekuasaan
Dan selanjutnya harta benda adalah di atas segala-galanya. Jadi kalau lahir anak perempuan itu dikubur. Ini ada di Quran, ada. Coba baca oleh Anda dalam Al-Quran surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila si bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup itu bertanya, dosa apa? Kenapa aku dikubur? Jadi kalau nggak ada Islam, mungkin sampai sekarang ini ibu-ibu nggak ada ini. Dikubur. Sekarang malah wanita lebih banyak daripada laki-laki ya. Konon katanya kalau karena perempuan lebih banyak, maka laki-laki harus menyayangi perempuan yang banyak. Bagaimana caranya supaya diselamatkan? Maaf, itu mah tidak berpikir poligami. Saya sudah janji pada istri, saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Iya begitu. Dulu seperti itu. Bahkan kalau dulu ada anak perempuan, terekam dalam satu sejarah ketika seorang sahabat menceritakan pada Rasul, anak perempuan itu kemudian setelah balik yang lagi lulusnya kemudian dimandikan oleh ibunya, disisiri, padahal dia mau dibunuh. Kebayang? Kenapa? Karena sudah punya perempuan pasti dikawin nanti bisa dioper-oper menjadi barang warisan. Nah begitu datang Islam, wanita yang diwariskan menjadi punya warisan. Hebat. Jadi kalau orang bicara takut dengan Islamofobia, salah. Islam itu justru memberantas sesuatu yang menakutkan, diajak menjadi sesuatu yang baik. Benar gak Bu? Ini wanita ini oleh Islam diajak menjadi wanita-wanita mahal, barang-barang mahal. Gak percaya kalau sekarang banyak orang yang menolak pakai jilbab karena urusannya seupai, kampungan sekali upaya. Justru Islam mengajarkan Anda dididik jadi orang modern. Kalau orang sekarang kan dipikir modernisasi, itu modern, gak modern tuh. Katanya kalau pakai jilbab ini sekarang kan musimnya 2017. Ngapain pakai jilbab, panas di Cikarang Utara lagi. Buka aja, awas. Yang modern itu konsep Islam. Tidak ada yang lebih modern daripada konsep al-Islam. Gak percaya? Kalau Anda masuk ke mall, ada barang mahal, dibungkus gak? Disegel tidak? Boleh dibongkar segelnya sebelum dibeli? Boleh dibuka bungkusnya sebelum dibeli? Boleh dicoba sebelum dibeli? Itu Islam mengajarkan Anda ibu-ibu itu wanita seperti itu. Makanya kalau wanita menutup auratnya, itu menjaga kehormatannya. Dulu zaman jahiliyah wanita dibunuh. Kalaupun ada, wanita diperjualbelikan. Hari ini dalam Islam wanita dijaga kehormatannya, ditutup auratnya, jadi barang mahal. Makanya jangan tempatkan jadi barang-barang eceran. Mau disentuh sebelum dibeli, mau dicoba sebelum dibeli. Ini salah kaprah. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian mini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan, tak keberatan bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Itu nggak terhormat. Jadi kalau dulu zaman jahiliyah seperti itu, bagi saya yang namanya jahiliyah itu bukan hanya sekedar sejarah, tapi model berpikir. Kalau hari ini ada orang berpikir jahiliyah, ya yang begitu diantaranya, maaf kalau sebut begitu. Dulu orang Mekah membanggakan dirinya karena Mekah itu dianggap negara aman karena merasa oleh mereka. Ketika Abraha menyerang Ka'bah dan ternyata gagal karena diserang burung ababil, orang Mekah bangga bahwa itu adalah karena kemuliaan mereka. Padahal Allah ingatkan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Kalau ayatnya dimulai dengan alam taro, mestinya orang Quraisy itu diajak berpikir oleh Allah. Hei, kan tidaklah engkau memperhatikan apa yang terjadi dengan pasukan fil itu, pasukan gajah itu. Apakah ababil itu miliknya orang Mekah? Apakah ababil itu miliknya orang Quraisy saat itu? Bukan. Itu adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak boleh semua diakui sebagai kekuatan kita. Nah, konsep berpikir itu bawa juga hari ini. Kalau kita sekarang menganggap kemerdekaan Indonesia karena kekuatan kita semata, maka Anda sebenarnya sedang berpikir jahiliyah pada zaman sekarang.